Shalom Bapak yang kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah setiap kami ya Tuhan, kami rindu dan kami bersyukur Allah boleh sertai kami sampai pada hari ini. Kami boleh bersama-sama akan belajar sebenarnya firman Tuhan, biarlah Allah sendiri menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak yang kasih dalam Tuhan, tema renungan Gema kita hari ini adalah janji yang menguatkan. Yang terambil dari Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi saya akan baca ayat yang keempat yang menjadi sebuah rangkaian sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Terima kasih dalam Tuhan, apakah sumber kekuatan kita saat sedang menghadapi penderitaan? Ketika kita bicara tentang penderitaan, maka hal ini sesuatu yang terkadang tidak bisa kita hindari. Terkadang tidak bisa kita atau keluar dari rencana kita dan kita mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan itu bisa banyak hal. Penderitaan karena sakit, penderitaan karena berhenti atau diberhentikan pekerjaan, penderitaan karena kecelakaan. Banyak hal ketika kita mengalami atau bicara tentang penderitaan. Lalu apakah sumber kekuatan kita ketika kita sedang menghadapi penderitaan? Salah satunya adalah kata-kata penghiburan. Kata-kata yang menghibur dan menguatkan yang merupakan doa dan kebenaran firman yang disampaikan kepada kita. Ketika ada orang yang tahu ketika kita bergumul, kita menderita, dan mereka mendatangi kita. Mereka mendoakan kita. Mereka mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan kita. Dan itu menguatkan kita, menghibur kita. Di dalam bacaan kita hari ini, di dalam Yesaya 35, maka di sana Allah memberikan penghiburan kepada umatnya Israel. Ketika kita melihat akan hal ini, maka bangsa Israel sedang di dalam kondisi mereka keluar atau dikeluarkan dari Yerusalem. Mereka mengalami situasi pembuangan pada waktu itu. Dan di dalam situasi pembuangan yang terjadi pada mereka adalah penderitaan. Yang terjadi pada mereka adalah rasa malu. Yang terjadi pada mereka adalah berbagai kesulitan yang mereka alami. Hal itu bisa kita lihat di dalam bagian-bagian ini. Dikatakan bahwa kondisi orang yang buta, kemudian orang yang tuli, orang yang timpang, orang yang bisu, tanah pasir yang hangat, tanah gersang. Kondisi-kondisi yang menggambarkan situasi mereka sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di dalam kondisi penderitaan yang mereka alami, maka Tuhan memberikan janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan dipulihkan. Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan diperbaiki, bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan itu bicara tentang pemulihan kondisi mereka, dari yang menderita menjadi orang yang tidak menderita. Dari orang yang dibuang menjadi orang yang akan dikembalikan ke Yerusalem. Dan janji Tuhan ini merupakan janji yang iya dan amin. Janji yang pasti Tuhan genapi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan puji Tuhan, pada akhirnya bangsa Israel akan dibawa oleh Tuhan kembali ke Yerusalem. Yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, janji Allah di tengah-tengah kehidupan manusia yang menderita. Ketika kita bicara tentang janji Allah, di dalam Alkitab banyak sekali hal yang menceritakan tentang janji Tuhan. Contoh, janji Tuhan kepada Abraham. Bagaimana Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham. Dan ketika Allah mulai memberikan janji itu,
Berapa lama Allah menggenapi janji itu kepada Abraham? 25 tahun kurang lebih. Abraham harus menunggu, Sarah harus menunggu 25 tahun. Sehingga lahirlah Ishak pada waktu itu. Waktu yang tidak singkat. Waktu yang panjang bagi Abraham. Waktu bergumul. Waktu menantikan janji Tuhan. Di dalam hidup kita pun berjalan di dalam janji Tuhan. Kita memegang akan janji Tuhan. Dan ketika bicara tentang janji Tuhan ini adalah sesuatu yang memberikan kita pengharapan. Ketika kita tahu janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, memberikan kita pengharapan di tengah-tengah situasi kehidupan kita apapun itu. Di tengah-tengah situasi penderitaan yang kita alami, tetapi kita tahu ada janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan tentang apa? Bukan hanya sebatas tentang Allah akan memberkati kita. Bukan hanya sebatas tentang Allah akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Tetapi lebih daripada itu, janji Tuhan ketika bicara tentang keselamatan itu. Allah telah menggenapi janjinya dengan memberikan putranya, Yesus Kristus, untuk menebus kita, membuat kita diselamatkan. Allah menjanjikan untuk suatu hari bagi kita yang telah menerima anugerah keselamatan, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Ini janji yang kita terus pegang sampai pada akhirnya kita berjumpa muka dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah kehilangan harapan itu sebagai seorang anak Tuhan. Jangan pernah kehilangan harapan itu dan digantikan dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal yang membuat kita tidak bersifat kekekalan itu. Tetapi terus pegang janji Tuhan. Apapun itu, kita tetap beriman, setia kepada Tuhan. Biarlah setiap kita tahu janji Tuhan, pegang janji Tuhan, punya pengharapan di dalam janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, inilah setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa mengetahui setiap janji Tuhan. Dan dalam setiap janji Tuhan kami punya pengharapan. Dan dalam pengharapan itu kami berjalan sampai kepada penggenapan janji daripada Tuhan dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita.